Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizarti, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi bab 1 teks cerita fantasi kelas 7 SMP dengan kompetensi dasar yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, kugendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, kamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti tanda guruku, terima
Alfa, Anissa Fibi, Ataya Alendra, Baik Hamdi Kaisar, Dinda Disfitri, Elza Rana Kalsum, Fadil Saputra, izin sakit, silakan. Belakang di mana? Pagi, Bu. Di pagi. Iya, Bu. Faira Zulja, Gibran Muhammad Sani, iya, Bu. Georgi Sabila. Sudah lihat temannya nih yang kecelakaan? Belum. Nanti lihat ya kalau sempat. Marfian Syah Akmal, iya, Bu. Muhammad Al-Fatir, ada Fatir, Mujafar Al-Rashid, Mutiara Juwita, Nanda Sinopriani, Nazwa Nabila Sari, Nofrialdi Suelda, Radit Faiz Afil, Angga Alfian, Razak Audeo, Sania Hanandita, Sylvia Suci Siramadani, Ferdio Alfajar, Zakaria Ahmadullah, Azari Akbar. Sekarang kita pembelajarannya masuk kepada KD 4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajarannya nanti peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks cerita fantasi secara tulis dengan memperhatikan strukturnya dan aspek kebahasaan dengan kreatif dan penuh percaya diri. Ini KD dan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan menulis sebuah teks cerita fantasi. Sebelumnya sudah kita pelajari apa itu cerita fantasi? Cerita yang berisi Iya, imajinasi berarti hayalan, si penulis berarti hanya hayalannya saja, imajinasi saja, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 strukturnya. Yang pertama apa? Orientasi. Kedua, komunikasi. Ketiga, solusi. Apa itu orientasi? Iya, betul, bahasa. Pengenalan tokoh, apa lagi? Watak tokoh juga itu bagian orientasi. Ya, Pak? Latar tempat, latar apa? Waktu dan latar suasana itu merupakan bagian orientasi. Kalau komunikasi apa? Ya, Yoci, munculnya? Iya, pintar Yoci. Muncul masalah di situ. Mulai ada masalah di situ. Itu masalah bagian komunikasi. Yang ketiga bagian apa? Resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian masalah. Kalau timbul masalahnya, apa penyelesaiannya? Itu ada 3 strukturnya. Nanti kita akan menulis teks cerita fantasi. Ada ketiga struktur ini. Ada orientasi, ada komunikasi, dan ada resolusi. Sekarang kita perhatikan dulu video pembelajaran yang berhubungan dengan teks cerita fantasi ini. Kira-kira apa? Tentang Doraemon. Doraemon masuk fantasi? Masuk karena dia hayalan. Nanti kita lihat videonya. Nobita hanya tinggal 1 ekor di dunia. Silakan disimak teks cerita fantasi dari video Doraemon. Saya berhasil menangkap si kucing lucu spesial ini. Kucing spesial ini adalah spesies yang makan dan tidak. Saya beruntung bisa bertatapan langsung dengannya saat ini. Sangat berbeda dengan selama ini tentang hal yang saya seringkali lihat melalui data saya. Tapi kali ini saya mendapatkan yang asli. Kalau termasuk jenis langka, kenapa harus ditangkap? Kan kasihan kucing itu. Penangkapan itu membuat jumlah mereka makin berkurang. Jadi ilmu pengetahuan para ahli harus meneliti datanya. Kalau dibiarkan terus bisa punah. Bisa punah. Benar-benar hanya tinggal sedikit ya. Kita harus menjaganya dong. Jangan gitu
misalnya di waktu kita sedang mendaki gunung. Begitu kita menemukan hewan langka, kita bisa langsung menyemprotkan spray ini. Setelah itu, gas dari spray ini akan bereaksi dan mengeluarkan aroma yang khas dari tubuhnya. Karena itu, dia tidak akan diburu oleh orang atau dimangsa binatang lainnya. Wah, sepertinya alat ini akan berguna untuk dunia ya. Baiklah. Dengan ini aku akan melindungi hewan yang terancam punah. Hanya untuk hewan langka saja yang kita jangan biasa-biasa. Tapi semua orang pasti bisa kok. Nah, pasti bisa. Ayo, sesalur, jangan terus bermalas-malasan begitu. Ayo cepat bangun. Kejam sekali. Memang sih, anjing bukan hewan langka. Tapi kan juga harus dilindungi. Hei, sedang apa kamu? Oh, Maafkan aku. Aku sekarang akan memperlakukanmu dengan baik. Ayo kita pulang. efeknya luar biasa. Nanti juga ada yang memandikan ini. Kasihan. Aku tidak tega. Maafkan menandakan kalian. Untuk menangkan kalian semua. Wah, syukurlah. Wah, akhirnya ada kucing gunung ini yang motor. Oh, ini kan kucing liar biasa. Aku sedang mencari satu ekor hewan yang benar-benar langka di dunia ini. Maaf ya. Jangan ada orang yang mau menghadapi aku tahu. Berhasil, Aduh, kalian sengaja ya. Kamu tahu, sekarang kami sedang mengembangkan sebuah permainan baru. Aku sudah dapat nama yang cocok, boleh Nobita. Wah, ini kayaknya berikutnya diragukan. Lihat saja target lain, jangan ragu aku. Tunggu Nobita. Tunggu. Nobita, Pak Guru, kamu sudah mengerjakan PR belum? aku Sebenarnya tadi Bapak berencana mampir ke rumah kamu sebentar. Sedang apa kamu di sini? Kenapa malah main? baik Pak, aku segera pulang. Di sini kamu rupanya. Nobita. Apa benar-benar kamu sudah sembunyikan? Kenapa tiba-tiba hari ini semua orang menyiksa aku? Apa maksudmu semua orang menyiksa aku? Padahal semua orang melakukan kucing-kucing yang wajah dengan spesial. Tapi kenapa aku sendiri malah dicintai oleh semua orang? Oh iya, mungkin bagus juga kalau aku jadi langka. Langka? Kalau saja aku sampai punah, pasti jadi masalah kan? Benar juga ya, apa gunanya prestasi? Bagi ibu yang bekerja. Sudah, kita lihat tadi. Apa tadi bagian orientasinya? Orientasi tadi bagian mana? Pada saat mulai ada seekor kucing yang langka. Lalu, ternyata kalau langka itu disayangi enggak? Ya, ini oleh orang-orang. Ada juga tadi anjing yang dibuang.
keajaiban. Apa langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? Menentukan tema. Menentukan tema. Dari film Doraemon tadi kita tahu bahwa temanya adalah futuristik. Banyak lagi tema yang lain tentang keajaiban bisa juga. Futuristik apa artinya? Masa depan. Lalu tentang dunia sihir bisa juga. Apa contohnya kalau dunia sihir? Yang kita fantasi tentang Harry Potter, pintar. Berarti ada kita tentang Harry Potter, tentang sihir-sihir. Bisa juga nanti dibuat. Bisa tentang masa depan juga bisa dibuat. Seperti contohnya yang kemarin, mobil masa depan bisa terbang. Lalu ada lagi contohnya tentang orang-orang yang punya kekuatan. Itu juga bisa contohnya. Ini salah satu contohnya tadi tentang Doraemon, temanya futuristik atau masa depan. Lalu yang kedua apa lagi? Langkah menulis teks cerita fantasi? Membuat rancangan kerangka. Kerangkanya itu yang pertama tadi strukturnya apa? Yang kedua strukturnya orientasi. Yang kedua ada komplikasi dan ketiga ada resolusi. Buat kerangkanya dulu. Kira-kira orientasi yang mana bagiannya nanti kita buat? Komplikasi yang bagiannya yang mana? Resolusi bagiannya yang mana? Yang ketiga apa lagi? Langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? Mengumpulkan referensi. Kita kumpulkan referensi kira-kira apa nanti bahan-bahan yang kita tulis dalam teks itu. Contohnya tentang mobil. Kira-kira mobil itu punya keajaiban apa? Mobil ini bisa bagaimana? Bisa terbang. Ternyata atau tentang Harry Potter. Apa referensinya? Tentang kemarin Harry Potter ini punya tongkat ajaib. Ya enggak? Dimana saja tempatnya itu referensi. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Lalu yang kelima baru menentukan judul. Sekarang ini LKPD-nya. Kita pilih idenya antara tiga ini. Mau dunia sihir boleh, futuristik boleh, tentang keajaiban boleh. Lalu buat kerangka dan mengembangkan kerangka teks cerita fantasi. Buat dalam LKPD, tentukan dulu temanya apa. Buat kerangkanya. Lalu tentukan, kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita fantasi. Buat sebuah teks ini dalam waktu 20 menit. Silahkan dibuat minimal 3 paragraf. Ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi. Ada pertanyaan tentang tugas? Ada pertanyaan? Tidak? Silahkan tentukan dulu temanya. Kira-kira maunya temanya apa? Boleh tadi tentang dunia sihir, futuristik boleh, keajaiban boleh. Ilmuwan, para ahli, peneliti boleh juga. Kita dulu temanya. Apa kira-kira temanya? Ini apa temanya? Buat temanya. Ini betul. Keajaiban boleh. Ini temanya dulu. Judul. Bedakan antara judul dengan tema ya. Kalau tema secara keseluruhan, kira-kira tentang dunia sihir
diangkat boleh. Membuat judulnya terakhir. Apa? Iya, futuristik masa depan. Iya. Apa tema yang mau diangkat? Zombie atau penakut? Apa arti komplikasinya? Udah orientasi? Suatu definisi tentang pendapat Samuel Alisa Latar kampung. Pegunungan. Bersama itu, Bu. Ya, sudah orientasi, lanjut ke komplikasi lagi. Iya, boleh. Udah orientasi. Tidak. Tolong. Sudah orientasi, masuk komplikasi. Itu futuristik atau apa? Ini temanya tentang keajaiban. Itu sakit. Temanya boleh futuristik, keajaiban, dan Masa depan. masa depan. Setelah selesai orientasi, masuk ke komplikasi lagi. Gimana orientasinya? Gimana orientasi? Sebuah desa, nama desa Kretek. Boleh. Sudah orientasi, masuk ke bagian komplikasi. Ini sudah bagian komplikasi lagi. Sudah selesai orientasi, komplikasi, masuk ke resolusi. Ini tentang kota zombie. Di sebuah kota yang bernama Long City, kota yang damai. Jangan disingkat ya.
damai dan tentram. Tetapi suatu hari sebuah laboratorium telah terjadi kecelakaan yang membuat semua orang yang ada di laboratorium terinfeksi virus zombie. Tetapi hanya ada ilmuwan yang berhasil selamat. Nama ilmuwannya adalah Lazi. L-nya huruf besar ya. Untuk nama orang, nama tempat, huruf besar. Lazi ingin membuat vaksin untuk menolong teman-temannya untuk sembuh. Dia ingin pergi ke tempat penyimpanan vaksin dan mencari vaksin dan meneliti parasit tersebut. Tapi pintu tersebut dihalangi oleh banyak zombie dan zombie tersebut mengejar Lazi. Dan Lazi bersembunyi di berbaring dan menipu para zombie. Ini komplikasinya. Lalu huruf besar pertama paragraf. Huruf pertama paragraf harus huruf besar, tapi D-nya huruf besar. Dan akhirnya Lazi dapat vaksin tersebut dan berhasil menyembuhkan teman-temannya. Dan Lazi diberi penghargaan ilmuwan pemberani dan berhasil menyembuhkan kota Long City. Dan nama kota Long City diubah menjadi kota zombie dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. DG juga jangan disingkat, nak. Perbaiki yang disingkat, lalu huruf besar diperbaiki. Kalau situ udah bagus, udah orientasinya, ada komplikasi, ada resolusi. Ini sudah masuk bagian resolusi. Tiba-tiba datanglah Ilona, si ratu kedamaian. Jangan lupa ya, huruf besar, huruf kecil, dan jangan disingkat. Ada orientasi, komplikasi, sekarang kita masuk ke bagian resolusi lagi. Itu buatnya untuk orang. Ini sudah bagian resolusi. Coba lihat. Orientasi. M-nya huruf kecil, S-nya kecil. Semua huruf besar. Iya, apa komplikasinya, permasalahannya? Komplikasi permasalahannya pada saat kejadian datang buas. Lalu ada resolusinya diselamatkan oleh seorang kakek-kakek. Penulisannya tolong perbaiki lagi ya. Mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Berarti secara keseluruhan semua udah tahu mana yang orientasi, mana yang komplikasi, dan mana yang resolusi. Tinggal perbaiki penulisannya, huruf besar, huruf kecil. Baik, sudah selesai tugas dan LKPD-nya. Sekarang kita presentasikan hasil teks cerita fantasi yang telah ditulis. Mulai dari orientasinya, komplikasi, dan resolusi. Silahkan kepada Alaya presentasikan hasil teks cerita fantasinya. Petualangan pusaran waktu. Ada 5 sahabat pergi berkemah ke pegunungan. Saat di perkemahan, mereka istirahat sejenak. Setelah istirahat, mereka membagi tugas. Nabila dan Sania mencari kayu bakar dan Mutia, Ica, dan Abil mendirikan tenda. Di perjalanan, Nabila dan Sania menemukan sebuah pusaran waktu. Jadi, karena mereka penasaran, mereka mencoba untuk masuk ke dalam pusaran tersebut. Saat mereka masuk, mereka terkejut karena mereka berada di tempat yang tidak mereka kenali. Kita di mana? Seru Sania. Masih tidak tahu sahut Nabila. Ternyata mereka ada di sebuah kerajaan dan mereka mencoba masuk
dari istana. Mereka pun berangkat saat itu juga. Selama 3 hari, mereka pun pulang ke istana dan membawakan tanaman yang diminta ratu. Dan ratu pun memperbolehkan mereka pulang. Dan akhirnya mereka tiba di tempat mereka mencari kayu dan ternyata Abil, Ica, dan Widya sudah mencari-cari mereka dan akhirnya mereka menemukan Sania dan Nabila. Sania dan Nabila pun menceritakan semuanya. Ya, terima kasih kelompoknya Ata ya. Beri aplaus untuk Ata ya. Siapa yang mau menanggapi hasil tes cerita fantasi yang dibuat oleh Ataya? Silahkan. Radit ingin menanggapi hasil tes cerita fantasi yang dibuat oleh Ataya. Apa tanggapannya Radit? Bacaannya kurang jelas dan kata-katanya kurang Kata Radit, pembacaannya kurang jelas dan kata-katanya kurang menarik. Baik, kita dengarkan tanggapan yang kedua dari Sylvia. Apa Sylvia? Bagian komunikasi belum mencerminkan masalah. Ya, bagian komplikasi belum mencerminkan masalah. Karena di situ hanya terdapat di perjalanan kata Nabila dan Sania menemukan sebuah pusaran waktu, belum ada masalahnya. Jadi diperbaiki ya. Untuk yang lainnya, komplikasinya harus mencerminkan sebuah masalah yang meningkat. Muncul sebuah masalah pada bagian komplikasi. Sekarang lihat yang bagian resolusi. Di situ ada mereka pun setuju. Itu salah atau betul? Salah, karena seharusnya mereka pun setuju untuk melakukan apa yang disuruh. Yang YG penulisannya harusnya di setuju. Yang ini boleh sikat? Boleh sikat tidak? Maksudnya Y A N G, tidak boleh disingkat. Lalu Banyak. ya saat itu juga selama 3 hari mereka pun pulang, itu juga disingkat ya. Itu Nabila yang di bawah itu pendek, Bu. Dan Nabila? Ya, dan Nabila pun menceritakan semuanya. N-nya kecil, seharusnya N-nya besar. Sudah bisa semuanya? Tahu mana yang salah? Banyak N yang pendek, Bu. Itu deh, Bu. Ya, ada lagi N yang kecil. Penulisan harus diperhatikan, lalu strukturnya juga. Harus strukturnya tahu? Ya, terlalu banyak dan harus tahu semuanya mana yang bagian orientasi, komplikasi dan resolusi. Dan ada lagi yang menanggapi? Tidak. Kalau tidak, Selama 3 hari di bawah demikian presentasi oleh Ataya. Kita beri aplaus untuk Ataya. Semua kelompok sudah menyajikan hasil presentasinya. Nanti kita bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Ada berapa langkah-langkah menulis teks cerita fantasi? 3. Yang pertama apa? Variasi. Itu strukturnya ya. Sekarang langkah-langkahnya. Tentang tema. Langkahnya pertama tadi menentukan tema. Yang kedua apa? Orientasi. Yang kedua struktur. Membuat kerangka karangan, lalu mencari referensi, lalu mengembangkan kerangka karangan, dan terakhir baru menentukan judul. Itu langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi. Baru strukturnya. Struktur ada 3. Yang pertama apa? Struktur teks cerita fantasi. Orientasi yang pintar Ataya. Yang kedua komplikasi. Yang ketiga apa? Resolusi. Sudah bisa semuanya membuat teks cerita fantasi? Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Mengerti cara membuatnya? Mengerti. Sekarang berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Ketua, tolong siapkan. Siap. Gerak.